Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2603 Ras Dewa Jahat. Ras Bermata Tiga. Perlu diketahui bahwa pasukan surga yang saleh telah menduduki lebih dari selusin planet kehidupan. Masih ada beberapa planet yang tidak memiliki makhluk hidup, tetapi ada ahli yang menjaganya dan menambang sumber daya. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa virtual yang ada di seluruh pasukan kebenaran? Mungkin jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Dan di seluruh sungai astral yang kacau, setidaknya ada 800, jika tidak 1000, kekuatan yang tidak lebih lemah atau lebih kuat dari tentara surgawi yang saleh. Sulit untuk menghitung berapa banyak ahli alam dewa kekosongan yang ada di seluruh sungai astral yang kacau. Tidak mengherankan jika alam semesta purba juga dikenal sebagai alam dewa, dunia para dewa. Mereka berhenti di sebuah ruang terbuka di Pulau Bintang 7. Kalian tunggu aku di sini. Aku akan bertanya di mana kita akan ditempatkan. Setelah berkata demikian, Pan Jiang terbang ke sebuah aula besar. Tidak lama kemudian, Pan Jiang keluar dari aula utama dan berkata, pulau yang akan kita jaga adalah Pulau Chenjin. Ikuti aku. Pan Jiang memimpin dan terbang ke satu arah, diikuti oleh yang lainnya. Dalam perjalanan, Pan Jiang menjelaskan situasi Cendao. Pulau Chenjin terletak di sebelah utara Pulau Seven Star. Pulau ini memiliki urat mineral. Di pulau itu ada tambang emas tua yang besar. Chenjin adalah logam yang digunakan untuk memurnikan senjata. Meskipun tidak terlalu berharga atau langka, logam ini memiliki berbagai kegunaan. Biasanya, sebagian Chenjin akan ditambahkan ke dalam penempaan senjata dewa tingkat rendah sebagai bahan pembantu untuk meningkatkan ketangguhan senjata dewa. Oleh karena itu, Chen Jindao sering diserang oleh Istana Yuan Luo. Chen Jindao semula memiliki 600 ahli alam dewa yang kosong, tetapi sekarang, semakin sulit untuk dipertahankan, jadi dia membutuhkan lebih banyak bantuan. Mereka adalah bala bantuan untuk Chen Jindao. Sehari kemudian, mereka tiba di Pulau Chenjing. Pulau emas tidak terlalu besar. Ada tambang besar di sana, dikelilingi oleh banyak gua. Setiap gua dijaga oleh para ahli alam dewa yang halus. Ada puluhan ribu makhluk di bawah alam dewa yang halus di dalam tambang. Mereka menambang siang dan malam. Ketika Luming dan yang lainnya tiba, tentu saja ada orang yang menerima mereka dan memberi mereka tempat tinggal di gua. Tak lama kemudian, Luming ditempatkan di sebuah gua tempat tinggal. Gua tempat tinggal itu cukup luas dan kaya akan ki surgawi. Luming baru saja hendak duduk dan beristirahat. Degup, degup, degup. Di luar, suara genderang perang bisa terdengar. Serangan musuh, serangan musuh. Raungan bergema di seluruh pulau. Kebetulan sekali. Luming sedikit terdiam. Mereka baru saja tiba dan mereka diserang. Tanpa banyak waktu untuk berpikir, Luming bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Ledakan, 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 wus, wus, wus. Suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari langit di atas pulau. Kilatan bilah dan pedang menerangi langit. Kekuatan surgawi dari semua warna bertabrakan di udara. Banyak orang sudah bertarung dengan sengit. Membunuh. Luming melayang ke angkasa dan menyerang seorang pria kekar dengan taring lebar. Masing-masing dari mereka membawa token logam hitam. Token logam hitam tersebut merupakan token misi dan token identitas. Token tersebut terikat pada aura kehidupan mereka, dan begitu mereka mati, token logam hitam tersebut akan hancur. Mereka dapat membedakan identitas satu sama lain melalui aura yang dipancarkan oleh token logam hitam tersebut. Dengan cara ini, akan mudah untuk mengetahui apakah mereka berasal dari Istana Yuan Luo. Nak, kau baru saja berada di tahap transformasi bela diri kehampaan dan kau berani bertarung denganku. Aku akan memakanmu. Pria kekar bertaring lebar itu memiliki tatapan membunuh di matanya. Dia menyerang Luming dan menebas dengan pedangnya. Auranya tidak lemah. Dia memiliki basis kultivasi alam dewa Void tingkat kedua. Ledakan. Luming segera mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan tombak meteor dan menusukkannya. Tombak meteor itu tampaknya telah berubah menjadi meteor sungguhan. Tombak itu berkelebat lalu menghilang. Alis pria besar bermulut lebar dan bertaring itu langsung tertusuk, dan dia tewas di tempat. Membunuh. Luming mengayunkan tombak meteornya dan menyerang ahli istana Yuan Luo lainnya. Ahli itu berada di alam dewa Void tingkat ketiga,
tetapi dia masih tidak dapat menahan tombak Luming dan ditikam sampai mati. Sekarang, tingkat kultivasi Luming telah menembus ke tingkat Kaisar Surgawi Bintang 5, dan kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat lagi. Saat Luming masih menjadi Tirk Surgawi Bintang 4, dia dapat bertarung melawan seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kekosongan tingkat 4 dengan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Sekarang, dengan kultivasi Luming dan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran, dia bisa membunuh seorang pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kekosongan tingkat keempat. Tentu saja, dia mungkin tidak sebanding dengan seorang pembangkit tenaga listrik alam Dewa Void tingkat kelima. Hal yang terpenting adalah bahwa kesenjangan antara setiap tingkat kultivasi di alam Kaisar Surgawi tidak sebesar kesenjangan antara setiap tingkat di alam Dewa Kekosongan. Kalau dia ingin bertarung melawan eksistensi tingkat Dewa Kekosongan tingkat kelima, Luming mungkin harus menerobos ke alam Kaisar Surgawi Bintang 6. Bocah, kau cari kematian. Melihat Luming telah membunuh dua orang berturut-turut, seorang lelaki kekar berkulit ungu menatap tajam ke arah Luming dan menyerbu ke arahnya. Ya sudah, pria kekar berkulit ungu ini menggunakan sepasang tombak. Saat dia mengayunkannya, kekuatannya sangat mengerikan. Puncak level 4 alam Dewa Kekosongan, bagus. Mata Luming berbinar. Dia melambaikan tombak meteornya dan menyerbu. Tombak panjang itu bergetar dan cahaya tombak yang menyilaukan meledak keluar, beradu dengan laki-laki kekar berkulit ungu itu. Dentang, dentang. Keduanya beradu hebat dan bertukar puluhan jurus dalam sekejap mata. Pria kekar berkulit ungu itu tidak dapat menahan serangan itu dan ditekan oleh Luming. Dia terus mundur. Bagaimana itu mungkin? Pria berkulit ungu itu amat terkejut. Luming hanya memiliki kultivasi tahap bela diri transformasi kehampaan. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Dia berada di puncak alam dewa kehampaan tingkat keempat, tetapi dia bukan tandingan Luming dan ditekan oleh Luming. Itu seperti cerita fantasi. Lelaki kekar berkulit ungu itu meledak dalam kegilaan, mengayunkan tombaknya dengan liar saat ia melawan Luming. Tidak cukup kuat. Luming bergumam dalam hatinya. Dia tidak menghentikan tombaknya, memaksa pihak lain untuk mundur. Keberadaan di tingkat keempat alam dewa kekosongan tidak bisa memberinya terlalu banyak tekanan, jadi itu membatasi pelatihannya. Wah, setelah beberapa gerakan lagi, pihak lain dicambuk oleh tombak panjang Luming. Tubuhnya mundur dengan cepat dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Mati, Luming berkata dengan dingin. Dia menusukkan tombaknya ke dahi pria kekar berkulit ungu itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tidak bagus. Pria kekar berkulit ungu itu terkejut dan mundur dengan panik. Namun, kecepatan mundurnya tidak dapat mengimbangi kecepatan mundur Luming. Asyik. Pada saat ini, cahaya pedang seputih salju melintas, sangat cepat dan akurat memotong tombak panjang Luming. Asyik. Tombak panjang itu bergetar hebat dan kekuatan pedang yang mengerikan mengikuti tombak panjang Luming dan menyerbu ke arah lengannya. Luming merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya seolah-olah akan dipotong. Luming harus melepaskan kekuatan dominasinya untuk menghalangi kekuatan pedang. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua kurus dengan rambut ungu muncul di depan lelaki berkulit ungu itu. Ia memiliki 3 mata di dahinya. Suku Dewa Jahat. Luming terkejut. Orang tua ini sangat mirip dengan ras dewa jahat dari dunia dewa jahat. Kemungkinan besar dia berasal dari ras yang sama dengan leluhur dewa non-manusia. Luming telah membaca banyak informasi di pasukan kebenaran dan mengetahui bahwa ada ras yang disebut ras bermata 3 di alam semesta purba. Ras dewa jahat kemungkinan besar termasuk ras bermata 3. Bab 2604 Kekuatan Kiyu-Kiyu. Pria kekar ini jelas merupakan anggota ras bermata 3, tetapi dia berkali-kali lebih kuat dari leluhur dewa non-manusia. Alam dewa kekosongan tingkat 5. Luming bergumam. Jalan seorang penguasa. Nak, tampaknya kau adalah semut yang lolos dari Ciliokosem kecil itu. Semua rakyatku di Ciliokosem kecil itu mati di tanganmu. Hari ini, aku akan membakar tulang-tulangmu dan menyebarkan abumu. Mata tetua bermata 3 itu dingin saat dia melangkah maju. Kekuatan surgawi melonjak dan pedang di tangannya bergetar, membentuk ki pedang yang mengerikan yang menekan Luming. Ayo, mata Luming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Hanya seorang ahli di alam dewa kekosongan tingkat kelima yang bisa memberinya tekanan sebesar itu. Di dalam tubuh Luming, kekuatan dominasi dan kekuatan dunia beredar dengan gila-gilaan.
Tombak meteor bersinar dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Membunuh. Orang tua dari ras bermata tiga itu meraung. Pedangnya berwarna putih pucat saat memotong kekosongan. Pedangnya sangat cepat saat menyerang Luming. Luming mengayunkan tombak panjangnya dan menyambut serangan itu. Dentang, dentang, dentang. Dalam sekejap, mereka berdua telah bertukar lebih dari 10 jurus. Luming dapat merasakan bahwa kekuatan pedang milik pihak lain bagaikan longsoran salju, yang menyerbu ke arahnya dalam bentuk gelombang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tombak panjang itu bergetar dan lengan Luming mati rasa. Dia terpaksa mundur karena kekuatan ini. Mengagumkan. Alam Dewa Void tingkat 5. Sungguh mengagumkan. Aku bukan tandingannya. Luming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Sebelumnya, dia memperkirakan kalau dia tidak akan sebanding dengan Dewa Kekosongan tingkat kelima. Sekarang setelah mereka bertukar pukulan, dia menyadari kalau kekuatan tempur Dewa Kekosongan tingkat kelima berada di luar dugaannya. Di alam Dewa Kekosongan, rentang setiap level sangat besar. Semakin tinggi levelnya, semakin besar rentangnya. Akan tetapi, hal ini malah semakin menyulut niat bertarungnya. Luming melangkah di udara dan tubuhnya menyatu dengan tombak itu. Ia berubah menjadi sinar tombak dan menyerbu ke arah tetua bermata tiga itu. Anak ini, mata lelaki tua dari ras bermata tiga itu berkilat kaget. Niat membunuh di hatinya semakin kuat saat dia mengayunkan pedangnya ke arah Luming. Keduanya terus bertarung. Namun, Luming bukanlah tandingan tetua ras bermata tiga. Ia terus ditekan oleh tetua ras bermata tiga dan dipaksa mundur terus-menerus. Namun, kegigihan Luming sungguh mengejutkan. Ia menghadang tetua ras bermata tiga dengan sekuat tenaga. Tidak mudah bagi pihak lawan untuk membunuhnya. Dalam sekejap mata, mereka berdua saling bertukar lusinan gerakan. Memuaskan, memuaskan. Mata Luming berbinar. Jauh di lubuk hatinya, dia masih seorang penghasut perang dan ingin mengambil risiko serta membunuh. Pada saat ini, darahnya mendidih sekali lagi. Anak ini terlalu menakutkan. Aku harus menyingkirkannya. Aku harus menyingkirkannya. Semakin mereka bertarung, semakin ketakutanlah lelaki tua ras tiga mata itu. Luming terlalu kuat. Dia hanya berada di tahap transformasi bela diri hampa tetapi dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia bahkan belum pernah mendengar tentangnya, apalagi melihatnya. Dengan kehebatan bertarungnya, betapa mengerikankah jika dia menjadi dewa. Cepat, kalian semua serang bersamaku dan bunuh bocah nakal ini. Ras dewa bermata tiga mengirim pesan kepada para ahli di istana Yuan Luo di sekitarnya. Pada saat ini, seluruh tambang emas Chen sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Ada 6 hingga 700 orang dari istana Yuan Luo yang datang untuk menyergap mereka. Mereka semua adalah ahli alam Dewa Void, dan mereka terkunci dalam pertempuran sengit dengan para ahli pasukan langit sejati. Ada banyak orang yang bertarung di sekitar Luming dan tetua ras dewa bermata tiga. Tentu saja, beberapa ahli telah memperhatikan Luming. Seketika, beberapa ahli istana Yuan Luo menepis lawan mereka dan bergegas menuju Luming. Para ahli dari tentara kebenaran ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya. Pada saat itu, setidaknya 3 ahli bergegas menuju Luming. Ketiga-tiganya berada di tingkat kelima alam Dewa Kekosongan. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kekosongan tingkat kelima menyerang pada saat yang sama, termasuk pria kekar berkulit ungu yang sebelumnya ditekan oleh Luming. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang sama, Luming pasti tidak akan mampu menghentikan mereka. Dia akan langsung terbunuh. Bola-bola, Luming melambaikan tangannya dan gelang yang dikenakannya di pergelangan tangannya terlempar keluar. Gelang ini merupakan hasil transformasi QQ secara alami. QQ terbang keluar dan mengembang dengan cepat. Tubuhnya, yang seperti logam cair, menggeliat dan berubah menjadi perisai besar, menghalangi di depan Luming. Degup, ledakan, serangkaian ledakan terdengar. Semua serangan berhasil diblokir, tetapi Luming baik-baik saja. Kemudian, tubuh QQ bergerak dan berubah menjadi bola logam berdiameter 10 meter, menghantam pria berkulit ungu itu. Puci, tubuh lelaki kekar berkulit ungu itu seperti semangka besar. QQ menghancurkannya hingga berkeping-keping dan dia mati di tempat. Sekarang QQ telah maju ke tingkat ketiga alam Dewa Kekosongan, kekuatan tempurnya telah meroket. Ketika QQ berada di level pertama alam Dewa Void, ia sudah bisa melawan keberadaan alam Dewa Void level keempat. Sekarang,
Ia tidak akan takut bahkan jika berhadapan dengan ahli alam dewa Void level ke-6. Pria kekar berkulit ungu itu hanya berada di alam dewa kekosongan tingkat keempat, jadi wajar saja jika dia tidak bisa menghalangi serangan Qiu-Qiu. Setelah membunuh lelaki kekar berkulit ungu itu, tubuh Qiu-Qiu terpental dan menghantam ke arah seorang ahli alam dewa kekosongan tingkat kelima. Wah, pakar itu langsung terpental dan memuntahkan banyak darah. Monster macam apa ini? Yang lain merasakan darah mereka membeku. Bola logam ini tidak tampak seperti senjata dewa, tetapi sangat kuat. Eksistensi alam dewa Void tingkat kelima terpaksa memuntahkan darah dan mundur setelah terluka parah oleh satu serangan. Kekuatannya terlalu mengerikan. Asyik, bola logam itu kemudian terbang menuju sesepuh ras dewa bermata tiga. Mari bergandengan tangan, mari bergandengan tangan. Orang tua dari ras dewa bermata tiga itu meraung. Dia bergabung dengan tiga ahli alam dewa kekosongan tingkat kelima lainnya dan melancarkan serangan terkuatnya, yang bertabrakan dengan Qiu-Qiu. Ledakan. Setelah ledakan dahsyat, tetua ras dewa bermata tiga dan tiga kultivator alam dewa halus tingkat kelima bergetar hebat. Mereka dipaksa mundur dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Kekuatan Qiu-Qiu saat ini sebanding dengan alam dewa kekosongan tingkat ke-6. Alam dewa Void tingkat ke-6 jauh lebih kuat daripada alam dewa Void tingkat kelima. Bahkan jika tetua ras dewa bermata tiga dan tiga lainnya bergabung, mereka tidak akan mampu menahan serangan Qiu-Qiu. Qiu-Qiu, lanjutkan. Lu Ming memanggil Qiu-Qiu. Pada saat yang sama, dia bergegas dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia terus melancarkan serangan, khususnya menargetkan ahli tahap dewa nihilitas tingkat kelima yang terluka. Qiu-Qiu juga menyerbu keluar dan membengkak menjadi bola logam dengan diameter 10 meter, terus-menerus membombardir pihak lain. Dan pada saat ini, para ahli tentara surgawi yang saleh juga telah tiba dan menyerbu ke arah sesepuh ras surgawi bermata tiga dan yang lainnya. Dan EBSP, dengan cara ini, tidak ada cara bagi mereka untuk menghalanginya. Dalam sekejap, tetua ras dewa bermata tiga dan tiga lainnya semuanya terluka, terutama yang telah dipukul oleh Qiu-Qiu. Luka-lukanya bahkan lebih parah. Qiu-Qiu, hancurkan. Lu Ming mengirim transmisi suara ke Qiu-Qiu. Ledakan. Qiu-Qiu menatap makhluk yang terluka itu dan menghancurkannya dengan sekuat tenaga. Pihak lain sudah terluka, jadi bagaimana dia bisa menangkisnya? Separuh tubuhnya meledak akibat pukulan itu, dan dia hampir mati. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan seperti itu? Tombak meteor itu menembus dan membunuh orang itu sepenuhnya. Dengan sapuan kekuatan dominasi, dia menyingkirkan cincin penyimpanan orang itu. Tentu saja, Lu Ming juga menyingkirkan senjata suci yang digunakan pihak lain. Pihak lain adalah ahli alam dewa Void tingkat 5, jadi dia pasti kaya. Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Mundur, cepat mundur. Ketiga orang dari ras bermata tiga itu melihat bahwa salah satu dari mereka telah terbunuh dan begitu takut sehingga mereka tidak berani melawan lagi. Mereka segera mundur. Bab 2605 akan maju lagi. Namun, Lu Ming dan yang lainnya tidak akan membiarkan pihak lain lolos begitu saja. Lu Ming dan beberapa tokoh tentara kebenaran lainnya bergabung dan menahan para tetua ras surgawi bermata tiga. Qiu-Qiu, hancurkan. Lu Ming menatap tajam ke arah tetua ras bermata tiga. Dia memanggil Qiu-Qiu dan menghantamkannya ke wajahnya. Orang tua ini akan melawanmu sampai mati. Orang tua dari ras bermata tiga itu berteriak marah. Pedang perang di tangannya dengan marah menebas ke arah Qiu-Qiu. Di tubuh bulat Qiu-Qiu, mulut besar penuh taring tiba-tiba muncul dan menggigit pedang lelaki tua ras bermata tiga itu. Bang-bang, pedang pertempuran milik lelaki tua ras bermata tiga itu langsung digigit habis. Lelaki tua bermata tiga itu tercengang, terpana, benar-benar terpana. Ia merasa dirinya benar-benar kacau. Pedang perang miliknya adalah artefak dewa tingkat 5 tingkat rendah. Kekuatannya tak tertandingi, jadi bagaimana bisa dipatahkan dengan mudah. Namun sekarang, Qiu-Qiu menghancurkannya dalam satu gigitan. Dia benar-benar tercengang. Pada saat ini, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu dan menusukkan tombaknya ke depan, menembus gelabela lelaki tua ras bermata tiga itu dan membunuhnya. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin penyimpanan milik sesepuh ras dewa bermata tiga. Retak, retak. Qiu-Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan pedang tempur lawannya dalam 2 atau 3 gigitan. Ia mengunyah dengan ekspresi puas, sambil mengeluarkan suara berderak saat memakannya.
Bahkan beberapa ahli dari tentara kebenaran pun tercengang. Dua ahli lainnya dari istana Yuan Luo memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan diri dari pengepungan mereka. Mundur, mundur. Pada saat itu, sebuah suara bergema di seluruh area dari langit. Dia adalah sosok mengerikan dari istana Yuan Luo. Aura yang dipancarkannya mengejutkan dan tak terduga. Lu Ming memperkirakan bahwa dia adalah ahli alam dewa Void tingkat 9. Namun, ada juga orang-orang setingkat ini di tentara yang saleh. Keduanya telah bertarung cukup lama. Sekarang setelah mereka berpisah, orang-orang dari istana Yuan Luo telah memberi perintah untuk mundur. Berdengung, berdengung. Para ahli dari istana Yuan Luo mundur dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang tanpa jejak. Pasukan yang saleh tidak mengejar. Mereka mengerti bahwa mereka tidak boleh mengejar musuh yang terpojok. Selain itu, misi mereka adalah menjaga Pulau Raja Chen. Orang-orang di istana Yuan Luo mundur, dan tentara kebenaran memeriksa korban dan membersihkan medan perang sebelum kembali ke gua tempat tinggal mereka. Setelah pertempuran hebat, sebagian orang terluka, sebagian lainnya rusak parah, dan mereka semua perlu pulih. Lu Ming kembali ke gua tempat tinggalnya dan mengambil beberapa kristal suci untuk memulai pemulihan. Memicu kekuatan pertempuran ganda dari formula karakter pertempuran akan menghabiskan banyak kekuatan dunia dan kekuatan penguasa. Setengah jam kemudian, Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Kemudian, sebuah token besi hitam muncul di tangannya. Itu adalah token misi. Pada saat ini, token logam hitam itu memancarkan cahaya redup. Lu Ming menduga bahwa token ini berasal dari pembunuhan para ahli istana Yuan Luo. Namun, jika dia membawanya kembali, Aula misi akan dapat mengetahui hasil pertempuran Lu Ming melalui beberapa metode dan memberinya hadiah yang sesuai. Setelah menyimpan token tersebut, Lu Ming mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Beberapa cincin penyimpanan ini diperoleh Lu Ming ketika dia membunuh musuh-musuhnya. Ada dua benda yang tertinggal di belakang para ahli alam dewa Void tingkat kelima. Lu Ming menantikannya dan mulai menghitungnya. Setelah menghitung, Lu Ming tidak bisa berhenti tersenyum. Total ada 60.000 kristal surgawi. Selain kristal surgawi dari sebelumnya, Lu Ming memiliki hampir 100.000 kristal surgawi. Selain itu, ada lebih dari selusin senjata dewa dari berbagai tingkatan. Dan EBSCP, artefak dewa tertinggi adalah artefak dewa berkualitas rendah level 5, sementara yang lainnya adalah level 3 dan level 4. Jika digabungkan, semuanya juga sangat berharga. Lu Ming dengan santai melemparkan dua genggam artefak dewa tingkat 3 tingkat rendah ke Qiu. Qiu mengambilnya dan segera memakannya. Lu Ming tersenyum dan menutup matanya untuk berkultivasi. Di lautan kesadarannya, lukisan Jing Yu terbentang, dan kehendak penguasa yang kuat terpancar darinya. Lu Ming menenangkan hatinya dan mulai memahami. Kultivasi ini berlangsung selama 10 hari. 10 hari ini damai dan istana Yuan Luo tidak diserang. Lu Ming berdiri setelah dia mengakhiri kultivasinya. Hah, di mana Qiu itu? Lu Ming menyapukan pandangannya ke sekelilingnya namun tidak menemukan jejak Qiu. Lu Ming mengamati gua tempat tinggalnya dan tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu. Selain lubang-lubang itu, gua itu disegel di keempat sisinya. Gua itu terbuat dari batu khusus dari urat tambang di sini, yang sangat keras. Namun kini, sebuah gua telah muncul di kedalaman gua itu. Jika melihat bekasnya, jelas bekas gigitan. Di kedua sisi gua, ada bekas gigitan. Ini tidak bisa digerogoti oleh Qiu, kan? Jantung Lu Ming berdebar kencang. Kemudian, otot dan tulangnya mulai menggeliat. Akhirnya, seluruh tubuhnya menyusut dan dia bergegas masuk ke dalam gua. Gua itu sangat panjang. Lu Ming berjalan beberapa ribu meter sebelum dia melihat Qiu. Qiu saat ini sedang menggerogoti batu-batu di sekitarnya dengan mulut terbuka lebar. Batu-batu di sini sebenarnya adalah tambang emas tua. Chen Jinkuang telah bercampur dengan batu, menjadi sangat keras. Biasanya, untuk mengekstrak Chen Jin, seseorang harus mengekstraknya dari tambang batu, yang merupakan proses yang rumit. Namun, Qiu langsung menelan urat mineral itu dalam mulut besar. Setelah beberapa saat, ia memuntahkan beberapa bubuk dan kotoran. Orang ini tidak mungkin menyerap Chen Jin di dalam, kan? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Lu Ming agak terkejut. Qiu memperhatikan Lu Ming dan meliriknya sekilas sebelum melanjutkan melahap makanannya. Ia makan dengan sangat cepat dan segera, sebuah gua besar terbentuk di area tersebut.
Lu Ming memperhatikan dengan penuh minat. Setelah makan selama setengah hari, tubuh Qiu Qiu telah membesar hingga ukuran penuh sebelum berhenti. Ia berguling ke samping seperti bola dan bahkan bersendawa sebelum berhenti bergerak. Jelaslah dia telah makan terlalu banyak dan mulai mencernanya. Orang ini, Lu Ming tersenyum dan tidak memperdulikannya. Bagaimanapun, urat tambang ini sangat besar. Qiu Qiu tidak akan ditemukan jika memakannya. Lu Ming kembali ke gua tempat tinggalnya dan melanjutkan kultivasinya. Sesekali, ia akan keluar dari gua tempat tinggalnya untuk menanyakan keadaan di luar. Selama waktu ini, tidak ada seorang pun dari istana Yuan Luo yang datang untuk menyerang Chen Jindao. Beberapa hari kemudian, sebuah berita datang. Istana Yuan Luo telah mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menyerang Pulau Bintang 7. Mungkinkah tujuan sebenarnya Istana Luo adalah Pulau Bintang 7? Apakah kamu menyerang Chen Jindao hanya untuk menutupinya? Mungkin mereka ingin mengambil alih Pulau Seven Star dan mengusir pasukan kebenaran kita dari planet Sang Utara. Mereka ingin mengambil alih planet itu untuk diri mereka sendiri. Itu sangat mungkin. Banyak orang yang menebak. Seiring berjalannya waktu, serangan terhadap Pulau Tujuh Bintang semakin sering terjadi. Tekanan terhadap Pulau Tujuh Bintang meningkat, dan mereka mulai memindahkan para ahli dari pulau-pulau di sekitarnya untuk memperkuat mereka. Chen Jindao awalnya memiliki sekitar 800 orang yang menjaganya, tetapi 400 orang dipindahkan, sehingga tersisa 400 orang. Lu Ming tidak dipindahkan. Dia masih bertanggung jawab atas Pulau Chenjing. Tak lama kemudian, Lu Ming telah berada di Pulau Chenjin selama sebulan. Pada hari ini, Lu Ming merasakan gelombang fluktuasi yang datang dari saluran yang diciptakan Qiu Qiu. Sosok Lu Ming bergerak dan dia bergegas memasuki lorong itu. Di kedalaman lorong itu, Qiu Qiu telah menggerogoti ruang bawah tanah yang sangat besar, dan sejumlah besar urat mineral telah ditelan oleh Qiu Qiu. Pada saat ini, tubuh Qiu Qiu memancarkan gelombang cahaya. Ia akan maju lagi. Bab 2606 datang lagi. Qiu Qiu akan maju lagi. Selama kurun waktu tersebut, ia telah melahap sejumlah besar emas tua. Meskipun emas tua tersebut tidak terlalu berharga, jumlahnya sangat banyak. Qiu Qiu telah melahap lubang bawah tanah yang sangat besar di ruang bawah tanah di area ini. Tidak diketahui berapa banyak Chen Jin yang telah ditelannya. Di permukaan Qiu Qiu, ada cahaya yang menyebar. Cahaya itu membengkak dan menyusut pada saat-saat tertentu. Ini berlanjut selama beberapa saat sebelum menjadi stabil. Itu sukses. Lu Ming merasakan bahwa Qiu Qiu telah mencapai tingkat dewa kekosongan tingkat keempat. Bahkan Lu Ming terkejut dengan kecepatan peningkatannya. Ketika pertama kali mendapatkan Qiu Qiu di Myriad Gold Star, ia masih berada di alam dewa virtual tahap pertama. Baru beberapa tahun berlalu, tetapi ia sudah mencapai alam dewa virtual tahap keempat. Tidak mudah untuk maju ke alam dewa virtual. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam kaisar surgawi. Namun, Qiu Qiu tampaknya tidak memiliki hambatan sama sekali. Selama memiliki logam mulia, ia dapat terus maju. Alam semesta purba sungguh menakjubkan. Bahkan ada makhluk seperti itu. Namun, semakin abnormal mereka, semakin baik. Lu Ming tidak bisa berhenti tersenyum. Qiu Qiu memantul beberapa kali di udara dan terbang ke sisi Lu Ming. Ia menyusut dengan cepat dan berubah menjadi gelang yang melilit tangan Lu Ming. Lu Ming tersenyum dan hendak keluar untuk mencari tahu lebih banyak. Degup, degup, ledakan. Tiba-tiba, terdengar genderang perang yang dahsyat dan bahkan tempat tinggal gua pun mulai bergetar. Serangan musuh. Di luar, suara gemuruh keras terdengar. Asyik, Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Begitu banyak orang. Lu Ming terkejut sesaat dia bergegas keluar dari gua tempat tinggalnya. Di langit di atas tambang, banyak sosok terbang berkeliling, masing-masing memancarkan aura yang kuat. Para ahli istana Yuan Luo semuanya adalah ahli istana. Kali ini, jumlah ahli istana sangat mengejutkan. Setidaknya ada 1000 orang. Dan sekarang, tentara Zhengtian Tambang Chenjin hanya meninggalkan sekitar 400 ahli untuk menjaga tempat itu. Bunuh, bunuh, bunuh. Para ahli dari istana Yuan Luo menukik ke bawah dan menyerang tentara yang saleh. Puff, puff. Darah berceceran di mana-mana dan beberapa ahli tentara yang saleh langsung terbunuh. Jumlah orang dari istana Yuan Luo terlalu banyak, hampir 3 kali lipat jumlah tentara kebenaran. Jika 2 atau 3 orang dari mereka bergabung untuk menghadapi 1 orang dari tentara kebenaran,
pertempuran akan benar-benar berat sebelah. Membunuh. Begitu Lu Ming bergegas keluar, dua orang menyerbu ke arahnya. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut pada mereka. Salah satu dari mereka berada di level Dewa Void tingkat ketiga sementara yang lainnya berada di level Dewa Void tingkat keempat. Lu Ming langsung menyerbu. Tombak meteor muncul dan dia menusukkannya ke depan. Wus, wus. Dua cahaya tombak yang menyilaukan menusuk keluar. Aduh, ahli alam Dewa Void tingkat ketiga tertusuk oleh cahaya tombak dan tewas di tempat. Meskipun ahli alam Dewa Void tingkat keempat memblokir serangan itu, ia juga terpaksa mundur. Sangat kuat, ahli alam Dewa Halus tingkat keempat itu terkejut. Sebelumnya, dia melihat bahwa Lu Ming hanya berada di tahap transformasi bela diri hampa dan mengira dia dapat membunuhnya dengan mudah. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menendang pelat besi. Membunuh. Setelah Lu Ming mengusir orang itu, dia terus menyerang dengan tombaknya. Tombak panjang itu bergetar dan sinar cahaya tombak melesat keluar. Pihak lain berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi, tetapi tetap saja sulit untuk menang. Dia terus mundur dan berada dalam bahaya. Bocah itu masih di sini. Kita harus membunuhnya. Bunuh dia. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, beberapa orang terbang dan menatap Lu Ming. Itu mereka. Hati Lu Ming tergerak. Dua di antaranya adalah dua eksistensi Dewa Void tingkat kelima yang sebelumnya telah melarikan diri darinya dan QQ. Kali ini, kedua orang ini membawa dua ahli lain untuk membunuh Lu Ming. Aura yang dimiliki dua orang lainnya sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari aura di alam Dewa Halus tingkat kelima. Dia adalah eksistensi di tingkat keenam alam Dewa yang halus. Bakat orang ini sungguh luar biasa. Dia harus dibunuh. Salah satu dari mereka menatap Lu Ming. Hari ini, dia pasti akan mati. Kata eksistensi alam Dewa Kekosongan tingkat keenam. Keempatnya menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Sebelum mereka mencapainya, mereka sudah melancarkan serangan ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak menanggapinya secara langsung. Dia mundur dengan cepat. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Kelima orang itu mengejar saat mereka mendekati Lu Ming dengan cepat. QQ, hancurkan. Lu Ming melambaikan tangannya dan QQ terbang keluar, berubah menjadi bola logam besar dengan diameter 10 meter. Bola itu menghantam eksistensi tingkat dewa kehampaan tingkat kelima. Tidak bagus. Keberadaan alam dewa kekosongan tingkat kelima itu mengetahui betapa kuatnya QQ, jadi dia mundur dengan cepat dan menghindari serangan QQ. Hati-hati, bola logam ini memiliki kekuatan serangan ahli alam dewa tingkat ke-6. Mengingatkan akan eksistensi alam dewa kekosongan tingkat kelima. Tidak apa-apa, aku akan menghalau bola logam ini. Kalian pergi dan bunuh anak itu. Seorang pria kekar dari alam Dewa Void tingkat ke-6 memegang cambuk baja di tangannya dan bergegas menuju QQ. Dia mencambuk dengan cambuk itu, dan ruang bersiul dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. QQ juga melemparkan dirinya ke arah pria itu. Ledakan. Terjadilah ledakan yang mengerikan, dan akibatnya, lelaki kekar alam Dewa Kekosongan tingkat ke-6 itu memuntahkan darah dan mundur. Sekarang QQ telah maju ke tingkat keempat alam Dewa Kekosongan. Kekuatan tempurnya telah meroket, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keberadaan alam dewa kekosongan tingkat ke-6. Kenapa aku harus melakukannya? Wajah tiga orang lainnya berubah drastis dan mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mereka ingin segera menyerang Lu Ming, tetapi mereka tidak waspada terhadap bola logam itu. Ledakan. Setelah QQ melukai lelaki kekar di alam dewa kekosongan tingkat ke-6, dia menghantam ke arah dua makhluk yang berada di alam dewa kekosongan tingkat kelima. Keduanya terkejut dan langsung dipukul. Setelah berteriak dua kali, mereka tewas di tempat. Tidak bagus, mundur. Ekspresi makhluk tingkat dewa void tingkat ke-6 berubah drastis. Dia mundur dengan cepat dan menjauhkan diri dari QQ. Mundur, mundur. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari langit. Itu adalah seorang ahli alam dewa void tingkat 9 dari pasukan kebenaran. Pasukan kebenaran tidak sebanding dengan istana Yuan Luo. Perbedaan jumlah mereka terlalu besar. Sejumlah besar ahli telah gugur dalam pertempuran pertama. Dalam waktu singkat, sekitar 100 ahli telah gugur. Kalian ingin pergi. Tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Sebuah suara dingin terdengar, dan beberapa sosok menakutkan menyerbu ke arah ahli alam dewa halus tingkat 9 dari tentara yang saleh. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan.
Sosok-sosok dari Istana Yuan Luo semuanya berada di alam dewa kekosongan tingkat 9, dan jumlahnya ada 3. 3 lawan 1, tidak ada ketegangan. Hanya dalam beberapa gerakan, ahli dari tentara kebenaran itu mengeluarkan raungan enggan dan terbunuh di udara. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Seorang ahli alam dewa halus tingkat 9 dari Istana Yuan Luo diperintahkan. Serang, serang, berkumpul dan maju. Ayo berangkat, teriak seseorang dari pasukan kebenaran. Sekitar 300 orang yang tersisa bergegas ke satu arah dan berkumpul bersama. Qiu, ayo berangkat. Lu Ming melambaikan tangannya untuk memanggil Qiu dan bergegas menuju sekelompok orang itu. Sekarang, mereka hanya bisa bertahan hidup jika mereka menyerang bersama-sama. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Lu Ming dan Qiu bergegas menuju tentara yang saleh. Bunuh bocah itu. Kita harus membunuhnya. Manusia tingkat dewa kekosongan tingkat ke-6 yang dilukai oleh Qiu sebelumnya meraung dengan niat membunuh yang bagai pisau. Suara mendesing. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan menebas Lu Ming. Bab 2607 Tempat Tinggal Gua Tuhan. Lu Ming hendak terbang menuju pasukan yang saleh ketika cahaya pedang yang mengerikan menebasnya. Sinar pedang itu pucat dan menakutkan. Sebelum mencapainya, jantung Lu Ming berdetak cepat, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Itu berbahaya, sangat berbahaya. Ini jelas merupakan eksistensi yang sangat mengerikan yang telah bergerak. Kekuatannya jauh melampaui alam dewa Void tingkat 6. Faktanya, itu bukan hanya alam dewa Void tingkat 7. Seseorang yang menakutkan tengah mengincar Lu Ming. Tidak bagus. Lu Ming hanya bisa memikirkannya selama setahun. Sudah terlambat untuk bertahan. Pada saat ini, Qiu muncul di sisi kiri Lu Ming. Ia berubah menjadi perisai dan menghalangi jalannya. Ledakan. Cahaya pedang itu menebas tubuh Qiu dan langsung menembus perisai yang telah diubah Qiu. Namun, Qiu telah menyerap sebagian besar kekuatan cahaya pedang tersebut. Kekuatan yang tersisa sangat terbatas dan kecepatannya telah sangat berkurang. Lu Ming akhirnya bereaksi dan menyapu tombak meteornya, menyapukannya ke arah cahaya pedang dan menangkisnya. Bola-bola. Hati Lu Ming menegang. Qiu telah tertusuk. Apakah akan baik-baik saja? Saat berikutnya, Lu Ming menghela napas lega. Tubuh Qiu berubah menjadi bola lagi. Ia melompat dan kembali ke bahu Lu Ming seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Orang ini benar-benar hebat. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Ia kemudian mempercepat langkahnya dan bergegas menuju orang-orang dari tentara kebenaran. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Tak jauh dari sana, seorang lelaki tua berambut perak tengah menatap Qiu dengan tatapan membara. Pria tua berambut perak itu memegang pedang perak di tangannya. Dialah yang baru saja menebas dengan pedang itu. Dia menggerakkan tubuhnya dan menyerang Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Lu Ming telah bertemu dengan orang-orang dari tentara kebenaran. Hampir 300 orang berkumpul bersama, bagaikan pisau tajam, mereka menyerbu dengan seluruh kekuatan mereka. Bunuh, bunuh, bunuh. Lebih dari 1000 orang dari Istana Yuan Luo mengepung Lu Ming dan kelompoknya, melancarkan serangan ke arah mereka. Lu Ming juga berada di tengah kerumunan. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan menangkis serangan dari segala arah. Bocah, mati saja. Tetua berambut perak itu terus-menerus mengincar Lu Ming. Dia terus-menerus mengayunkan pedang peraknya ke arah Lu Ming. Untungnya, Qiu berubah menjadi perisai dan melindungi titik vital Lu Ming. Itu menghalangi serangan lawan. Kalau tidak, Lu Ming kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Serang, serang, serang. Orang-orang tentara kebenaran menyerbu maju dengan sekuat tenaga, bahkan beberapa di antara mereka membakar kekuatan suci mereka. Meskipun pasukan yang saleh terus-menerus mati dalam pertempuran, itu efektif. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil keluar dari pengepungan dan terbang menuju lautan luas. Jangan mengejar, itu masalah yang lebih penting. Seorang ahli alam dewa kekosongan tingkat 9 menghentikan yang lain dan datang ke pusat tambang Chenjin. Seharusnya di sini. Semuanya, kumpulkan kekuatan kalian dan hancurkan urat tambang ini. Seorang ahli alam dewa kekosongan tingkat 9 diperintahkan. Ya, ribuan orang dari Istana Yuan Luo berkumpul dan menyerang pada saat yang sama. Satu demi satu, mereka menyerang urat biji Chenjin. Ledakan, ledakan. Tambang emas tua itu bergemuruh dan batu-batu yang pecah beterbangan di mana-mana. Namun, orang-orang dari Istana Yuan Luo bahkan tidak melihatnya.
Tujuan mereka tampaknya bukan tambang Chenjin. Lu Ming dan rombongannya terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang sejauh lebih dari 100.000 mil, mereka melambat ketika menyadari bahwa orang-orang dari Istana Luo asal tidak mengejar mereka. Brengsek, menjijikkan. Banyak orang bersorak. Kali ini, kerugiannya terlalu besar. Dari 400 orang yang asli, hanya sekitar 200 orang yang tersisa. Itu adalah kehilangan yang sangat besar. Kali ini, mereka tidak menyangka bahwa Istana Luo asal tiba-tiba akan mengumpulkan kekuatan sekuat itu untuk menyerang tambang emas tua. Kirim berita ke Seven Star Island. Kita harus membalas dendam untuk ini. Seseorang menggertakkan giginya dan kemudian mengirim berita itu ke Pulau Bintang 7. Ledakan. Pada saat ini, pilar cahaya melesat ke langit dari jauh, menembus awan. Semua orang melihat ke arah itu dengan kaget. Arah itu jelas merupakan arah tambang Chenjin. Itu di tambang Chenjin. Apa yang terjadi? Beberapa orang sangat bingung. Fenomena yang sangat mengejutkan. Kita dapat melihatnya dengan jelas dari jarak ratusan ribu mil. Pasti ada harta karun yang langka, gua tempat tinggal orang kaya, atau situs bersejarah. Seseorang membuat tebakan. Pasti begitu. Aku mengerti sekarang. Istana Luo yang asli pasti sudah mendapatkan beberapa informasi. Tujuan awal mereka adalah untuk mendapatkan tambang emas Chen. Serangan sebelumnya di Pulau Seven Star hanyalah ilusi. Seseorang berteriak. Hati setiap orang tergerak. Mungkin itu benar. Serangan Istana Yuan Luo terhadap Pulau Tujuh Bintang mungkin hanya ilusi untuk membingungkan mereka. Mereka tidak hanya dapat menahan pasukan di Pulau Tujuh Bintang, tetapi mereka juga dapat menarik beberapa ahli dari tambang emas Chen. Kemudian, Istana Yuan Luo dapat memusatkan pasukan mereka dan menduduki tambang emas Chen dalam satu gerakan. Ini tidak akan berhasil. Cepat laporkan masalah ini ke atasan, laporkan ke jenderal. Seseorang segera menggunakan jimat giok transmisi suara untuk mengirimkan berita tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk mengirim orang ke tambang Chenjin untuk memeriksa berita tersebut. Pada saat ini, tambang Chenjin telah berubah total. Urat tambang menghilang, dan sebuah lubang terlihat di bawahnya. Seberkas cahaya melesat keluar dari lubang dan membumbung tinggi ke langit. Cahaya itu baru menghilang setelah setengah jam. Gua tempat tinggal dewa, hahaha, benar-benar ada gua tempat tinggal dewa. Cepat, kirim berita ke Master Aola. Salah satu lelaki kekar itu tertawa terbahak-bahak. Yang lainnya juga penuh dengan senyum, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Gua tempat tinggal dewa, ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh dewa. Sungguh tak terbayangkan. Sungai astral yang kacau itu luas dan tak terbatas. Ada banyak sekali kultivator dan roh dewa yang telah mencapai alam dewa yang hampa. Akan tetapi, hanya sedikit orang dalam sejarah yang mampu berkultivasi hingga tingkat dewa surgawi. Saat ini, ahli alam dewa yang dikenal publik adalah penguasa Pavilion Yunfeng, kekuatan terkuat di sungai astral yang kacau. Dia adalah satu-satunya dewa surgawi yang diketahui di sungai astral yang kacau. Orang hanya bisa membayangkan betapa berharganya sebuah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh dewa surgawi. Sekalipun dewa di surga telah meninggalkan beberapa benda yang tidak berguna di dalam gua, itu semua adalah harta yang paling utama bagi yang lain. Orang-orang di istana Yuan Luo segera menyebarkan berita itu. Mereka tidak hanya memberitahu kepala istana, tetapi juga mengumpulkan lebih banyak ahli istana. Tidak lama kemudian, sekelompok ahli terbang dari langit. Mereka semua adalah ahli dari Istana Yuan Luo. Mereka berkumpul di sini untuk meningkatkan kekuatan tempat ini. 100.000 mil jauhnya, ada sekelompok orang dari Tentara Kebenaran yang telah berkumpul bersama Lu Ming dan yang lainnya. Mereka telah mengirimkan informasi tentang lokasi pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Seseorang dari tentara yang saleh bertanya. Tambang Chenjin disergap oleh Istana Luo asal. Mereka mengirim lebih dari 1000 kultivator alam Dewa Hollow, dan lebih dari 200 dari kami terbunuh. Hanya beberapa yang berhasil melarikan diri. Seseorang menjelaskan dengan tak berdaya. Sialan Istana Yuan Luo. Seseorang dari tentara yang saleh yang datang kemudian meraung. Mengapa Istana Yuan Luo menyerang tambang Chenjin? Seseorang bertanya. Seharusnya ada beberapa harta karun langka di Pulau Chenjin. Begitu salah satu dari mereka menjelaskan, beberapa sosok terbang dari kejauhan. Mereka adalah beberapa orang yang dikirim untuk mengamati tambang Chenjin. Sebuah gua telah muncul di tambang Chenjin,
dan sejumlah besar ahli dari Istana Yuan Luo telah berkumpul di sana. Salah satu orang yang pergi menanyakan berita itu berkata, Bab 2608 Gigi yang Sempurna. Apa? Tempat tinggal di gua? Jadi begitulah adanya. Itu pasti tempat tinggal gua seorang ahli. Orang-orang Istana Yuan Luo pasti mengincar gua ini. Lupakan saja soal memonopolinya. Kita akan menunggu jenderal di sini dan kemudian kita akan membunuh orang untuk kembali. Baiklah. Tentara Zhengtian terkejut mendengar bahwa ada sebuah gua tempat tinggal di tambang Chenjin. Mereka telah menggali tambang emas kuno selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Seketika itu pula orang-orang tentara langit yang saleh mulai menunggu. Tambang emas tua, beberapa dari kalian akan tetap berada di luar untuk menjaga tempat itu. Sisanya akan mengikuti saya dan menjelajahi tempat itu terlebih dahulu. Seorang pria tua yang tinggi dan kekar memberi instruksi. Ya, semua orang membungkuk dan menerima perintah itu. Mereka menatap lelaki tua itu dengan penuh rasa hormat. Itu karena lelaki tua ini merupakan pakar puncak Istana Yuan Luo, pakar dewa sejati yang menakutkan. Setiap dewa sejati adalah ahli tingkat atas di Istana Yuan Luo. Mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan suatu wilayah dan memiliki kekuatan untuk membunuh. Atas pengaturan sang tetua, sekelompok orang dari Istana Yuan Luo tinggal di luar gua sementara sisanya mengikuti sang tetua turun. 100.000 mil jauhnya, Lu Ming dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Lu Ming juga duduk bersila di laut untuk beristirahat. Retak, retak. Pada saat ini, Qiu Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya dengan keras. Matanya menatap lurus ke arah tambang emas Chen. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Ming bertanya. Retak, retak. Mulut Qiu Qiu terus mengatup, dan giginya bergemeretak. Ia bahkan mengulurkan tentakel dan menunjuk ke arah tambang emas Chen, memperlihatkan ekspresi penuh hasrat. Kau ingin pergi ke tambang Chenjin? Lu Ming bertanya. Retak, retak. Tubuh bulat Qiu Qiu berguling beberapa kali. Baiklah, aku akan pergi bersamamu, tapi hati-hati. Lu Ming merenung sejenak. Dia pun cukup penasaran dan ingin melihat apa yang terjadi dengan hunian gua di tambang Chenjin. Qiu Qiu berubah menjadi gelang dan memakainya di tangan Lu Ming. Lu Ming tidak memberi tahu siapapun dan menuju ke urat biji Chenjin sendirian. Jarak 100.000 mil ditempuh dalam waktu singkat. Begitu banyak ahli. Saat mendekati tambang emas kuno, Lu Ming menemukan bahwa setidaknya ada beberapa ribu pusat kekuatan Luo Hall di pulau itu. Dengan begitu banyak ahli, mustahil untuk mendekati mereka secara langsung. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Benar sekali, dari laut. Mata Lu Ming berbinar. Ia menyelam ke dalam laut dan terus menyelam. Ia menyelam hingga kedalaman 1000 meter dan kemudian mendekati Pulau Chenjin. Tidak ada seorang pun dari Istana Yuan Luo yang menjaga laut karena seluruh pulau dipenuhi dengan tambang emas kuno. Mereka tidak khawatir. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di dasar Pulau Chenjin. Ketika tiba, Qiu Qiu terbang keluar dan membuka mulutnya lebar-lebar, menggigit Chen Jindao. Suara mendesing. Kecepatan Qiu Qiu sangat cepat. Dengan sangat cepat, sebuah lubang besar terbentuk di Chen Jindao. Lubang itu terus masuk, dan segera sebuah lorong muncul. Mata Lu Ming berbinar. Mungkin, mereka bisa menggunakan ini untuk memasuki gua tempat tinggal Chen Jindao. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira dan mengikuti Qiu Qiu dari dekat. KKK. Kecepatan Qiu Qiu menjadi semakin cepat saat ia menuju semakin dalam ke pulau itu. Awalnya, urat tambang Chen Jindao sangat keras. Bahkan seorang ahli pun akan kesulitan menggali terowongan. Itu juga akan menyebabkan keributan besar, dan para ahli Istana Yuan Luo di pulau itu akan menyadarinya. Akan tetapi, penggerusan Qiu Qiu pada tambang emas Chen tampaknya tidak menimbulkan gerakan apapun. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Qiu Qiu, hati-hati, ada pergerakan di depan. Lu Ming berkata dengan suara rendah. Itu karena serangkaian suara gemuruh datang dari depan. Sepertinya pertempuran hebat sedang terjadi. Qiu Qiu melambat sedikit. Saat mulutnya menggigit urat mineral itu, tidak ada suara sama sekali. Sesaat kemudian, urat tambang tampak telah digali, memperlihatkan sebuah celah. Lu Ming melihat keluar melalui celah dan mengamati pemandangan di luar. Di luar, ada sebuah bangunan besar yang terbuat dari sejenis batu hitam. Bangunan itu begitu besar sehingga orang tidak dapat melihat ujungnya. Di bagian paling depan gedung,
ada sebuah pintu besar. Pada saat ini, sekelompok orang sedang membombardir pintu tersebut. Namun, jelas terlihat bahwa ada formasi yang terbentuk di gerbang. Ada sinar cahaya yang bersinar, dan sekelompok orang terus membombardirnya, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi itu sama sekali. Salah satu tetua memiliki aura yang sangat menakutkan. Setiap gerakannya sangat kuat dan membombardir susunan gerbang. Ahli yang mengerikan. Lu Ming diam-diam terkejut. Meskipun masih ada jarak yang jauh di antara mereka, aura yang dipancarkan tetua itu masih membuatnya khawatir. Istana Yuan Luo sudah memiliki ahli yang mengerikan seperti itu. Gua ini jelas bukan masalah kecil. Lu Ming merenung dalam hatinya. Akan tetapi, para ahli dari Istana Yuan Luo terus menyerang, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Sialan, kekuatan pertahanan formasi ini terlalu kuat. Bahkan dinding di sekitarnya dilindungi oleh formasi ini. Kita tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Tuan Istana dan yang lainnya datang dan menemukan cara untuk menghancurkannya. Setelah membombardir beberapa saat, lelaki tua itu berhenti dan berkata dengan tidak senang. Orang-orang dari Istana Yuan Luo tidak berdaya dan hanya bisa berhenti dan menunggu. Qiu, ayo pergi. Lu Ming berbisik kepada Qiu. Kemudian, Qiu mengubah arahnya dan meninggalkan tempat itu. Ia kemudian mendekati gedung itu. Tidak lama kemudian, urat tambang itu menghilang dan sebuah dinding gelap menghalangi mereka. Dinding ini adalah dinding bangunan itu. Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dewa dan menebas dinding. Namun, tidak ada satupun tanda. Bahan batu tembok ini sangat istimewa. Keras dan abadi. Ada juga kekuatan formasi besar di atasnya, jadi tidak mungkin untuk menghancurkannya. Sepertinya kita hanya bisa berhenti di sini. Lu Ming mendesah. Gua tempat tinggal ini mampu menarik banyak orang dari Istana Yuan Luo, jadi pastilah luar biasa. Jika mereka bisa menyelinap masuk dan mendapatkan beberapa harta, mereka pasti akan meraup banyak uang. Lu Ming juga tergoda, tetapi sayangnya, dia tidak bisa masuk. Tepat pada saat ini, Qiu membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menggigit dinding. Bang! Sepotong kecil dinding tergigit. Ini juga berfungsi. Lu Ming tercengang dan lidahnya keluh. Ada sebuah formasi di tembok yang bahkan lelaki tua mengerikan dari Istana Yuan Luo tidak dapat menghancurkannya, namun Qiu mampu. Ini secara langsung mengabaikan formasi. Sekarang, Lu Ming hanya punya satu perasaan. Gigi Qiu terlalu tajam. Retak. Qiu menggigit sekuat tenaga. Meskipun gigitannya tidak cepat dan hanya bisa menggigit sepotong kecil setiap kali, jika terus seperti ini, ia pasti bisa menggigit dinding dan masuk ke dalam gedung. Lu Ming menunggu dengan penuh harap. Pada saat ini, semakin banyak tokoh terkemuka dari cabang Chen Jin di Istana Yuan Luo berkumpul. Dan 100.000 mil jauhnya, ada semakin banyak pusat kekuatan di Angkatan Darat yang saleh. Namun, tidak ada pihak yang bergerak. Mereka juga menunggu kedatangan para ahli terkuat dari kedua belah pihak. Bab 2608 menyelinap masuk. Markas besar Istana Yuan Luo terletak di sebuah planet besar. Ada sebuah kota besar di planet ini. Di sebuah aula besar di kota, dua sosok tengah mendiskusikan beberapa hal. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya yang tampak mirip dengan Kang Long. Dia adalah Master Istana Yuan Luo, Kang Ji. Orang lainnya adalah seorang lelaki tua dengan 3 mata di dahinya dan rambut emas panjang. Dia juga anggota ras bermata 3, ras yang sama dengan leluhur dewa non-manusia. Status tetua ini di Istana Yuan Luo sangat luar biasa. Ia adalah tetua tertinggi dan sangat kuat. Ia setingkat dengan Master Istana Yuan Luo. Namanya adalah Mo Kan. Mereka berdua adalah yang terkuat di Istana Yuan Luo. Kediaman dewa. Aku tidak menyangka bahwa benar-benar ada kediaman dewa di planet Sang Utara. Mata sesepuh ras bermata 3, Mo Kan, menyala-nyala dengan gairah. Awalnya saya pikir itu paling-paling hanya gua tempat tinggal dewa yang sebenarnya. Saya tidak menyangka itu akan menjadi gua tempat tinggal dewa surgawi. Ini adalah kesempatan besar. Mata penguasa Istana Yuan Luo berkobar penuh. Kepala balai, Fa Ming dari Tentara Kebenaran mungkin juga telah menerima berita itu. Dia mungkin juga sedang bergegas ke Sang Utara. Dia akan menjadi masalah. Mo Kan mengerutkan kening dan berkata, Fa Ming adalah nenek moyang nama teknik. Semut itu dari Cilio Kosem kecil. Kalau aku tahu ini akan terjadi,
aku akan membunuhnya saat itu dan kita tidak perlu menghadapi masalah ini sekarang. Saat mendengar nama leluhur teknik itu, mata Master Istana Yuan Luo dipenuhi dengan niat membunuh. Sayangnya, dia sudah dewasa. Bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Mo Kan berkata tanpa daya. Setelah kita mendapatkan harta karun di gua tempat tinggal dewa dan meningkatkan kekuatan kita, kita pasti akan membunuhnya. Selain itu, aku sudah punya rencana kali ini. Orang tua Fu Heng itu masih berutang budi padaku. Aku sudah mengiriminya transmisi suara. Dia akan pergi dan menunda farming untuk sementara waktu. Kata Kepala Aula Yuan Luo. Ketua balai itu bijaksana. Dengan bantuan Fu Heng, aku bisa tenang. Ketua balai, ayo kita berangkat. Mo Kan sangat gembira. Ayo pergi. Bersama dengan Mo Kan, Master Aula Yuan Luo memimpin sekelompok ahli menuju planet Sang Utara. Tentara Zhengtian, bintang Zhengtian. Gua seorang ahli, layak untuk menjadi perhatian istana Yuan Luo. Ayo kita pergi dan melihatnya. Di sebuah aula, leluhur teknik juga menerima berita itu. Dia melangkah keluar dan hendak menuju susunan teleportasi ke planet Sang Utara. Saudara Faming, kemana kamu pergi terburu-buru seperti ini? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Sosok ini adalah seorang lelaki tua berkulit perak. Dia jelas bukan manusia. Lelaki tua itu mengenakan jubah putih panjang. Ia berdiri di atas awan dan tersenyum kepada leluhur teknik. Fu Heng. Leluhur teknik mengerutkan kening. Fu Heng, katanya. Apa yang membawamu ke sini, ke tentara kebenaran? Saudara Faming, sudah puluhan ribu tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku datang hari ini untuk bermain catur denganmu. Fu Heng tersenyum. Mau main catur denganku? Aku tidak punya waktu hari ini. Kata nenek moyang teknik. Saya baru bisa memainkan game ini hari ini. Kalau hari lain, saya tidak akan bisa memainkan game ini lagi. Fu Heng tersenyum dan melangkah maju. Dia datang di depan leluhur teknik dan menghalangi jalannya. Apakah Kang Ji memintamu untuk datang? Wajah leluhur teknik itu menjadi gelap. Dulu, aku pernah menerima bantuan besar darinya. Aku tidak punya pilihan lain selain membalas budi ini. Fu Heng mendesah. Sepertinya gua tempat tinggal di planet Sang Utara bukanlah masalah kecil. Kang Ji benar-benar menemukanmu untuk menunda kedatanganku sehingga aku tidak bisa terburu-buru ke planet Sang Utara. Nenek moyang teknik sangat cerdas. Dia memikirkannya dan menemukan segalanya. Saudara Faming, mari kita bermain ronde berikutnya. Aku akan pergi setelah ronde ini selesai. Fu Heng tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah bendera besar muncul di udara. Leluhur teknik itu mengerutkan kening. Fu Heng sangat kuat. Jika dia benar-benar ingin melawannya, dia sama sekali tidak yakin. Bahkan ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengalahkannya. Dalam sekejap, banyak pikiran berkelebat dalam benak sang pendiri teknik. Baiklah, karena suasana hatimu sedang bagus, ayo kita main satu putaran. Leluhur teknik itu juga tidak berdaya. Dia kemudian duduk bersila di udara, menghadap Fu Heng dengan permainan catur di antara mereka. Bersamaan dengan itu, ia mengirimkan pesan untuk memberitahukan kepada pasukan langit yang saleh bahwa mereka tidak boleh bergerak apapun yang mereka hadapi sebelum ia tiba di planet itu. Kemudian, dia mulai bermain catur dengan Fu Heng. Di planet Sang Utara, di tambang emas Chen, Master Aula Yuan Luo Kang Ji dan yang lainnya telah tiba. Salam, Kepala Aula, orang tua alam dewa sejati dan orang-orang lain dari istana Yuan Luo membungkuk. Bagaimana? Apakah kalian sudah memeriksa tempat tinggal gua ini terlebih dahulu? Tanya Master Aula Yuan Luo. Kepala istana, kami sudah menyelidikinya, tetapi ada formasi pertahanan yang kuat di luar gua tempat tinggal. Aku tidak bisa menghancurkannya dengan kultivasiku. Aku khawatir kita perlu kepala istana dan tetua agung untuk bekerja sama menghancurkannya. Orang tua alam dewa sejati melaporkan. Formasinya bagus sekali. Sesuai dengan harapan saya. Ayo. Kepala istana Yuan Luo memimpin sekelompok ahli ke dalam gua tempat tinggal dan tiba di gerbang bangunan. Ledakan. Kepala istana Yuan Luo melancarkan gerakannya. Serangan mengerikan dilancarkan ke arah pintu. Sinar cahaya bersinar di pintu, menghalangi serangan dari tuan istana. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, susunan di gerbang mulai bergetar.
Kekuatan Master Istana Yuan Luo jauh lebih kuat dari sesepuh alam dewa sejati. Tetua alam dewa sejati hanya berada pada tahap pertama alam dewa sejati, sedangkan Master Aula Yuan Luo telah mencapai tahap keempat alam dewa sejati. Itu efektif. Ketua Aula sungguh hebat. Mata orang-orang lain dari Istana Yuan Luo berbinar saat mereka mulai menyanjungnya. Ayo serang bersama dan hancurkan formasi secepat mungkin. Tuan Aula Yuan Luo memberi perintah. Kemudian, para ahli Istana Yuan Luo menyerang bersama-sama. Namun, susunan ini memang sangat kuat. Bahkan jika serangan mereka efektif, susunan ini tidak akan hancur dalam waktu singkat. Butuh waktu lama untuk perlahan-lahan menghabiskan energi susunan ini. Di sisi lain, Qiu masih menggigit dinding. Pada saat ini, sudah ada lubang besar di dinding yang kedalamannya 1 meter. Tembok ini keras sekali. Lu Ming agak terdiam. Sekarang, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Dengan kultivasinya, dia tidak bisa banyak membantu. Sehari berlalu begitu saja. Dindingnya telah digigit sedalam 3 meter oleh Qiu. Bang-bang. Dengan gigitan Qiu, tembok itu akhirnya tergigit. Selesai. Mata Lu Ming berbinar. Retak, retak. Qiu juga menjadi bersemangat. Ia menggigit lebih keras. Tak lama kemudian, sebuah lubang muncul. Dindingnya telah terbuka sepenuhnya, dan cahaya redup datang dari sisi lain. Tubuh Lu Ming menyusut dan dia bergegas masuk ke dalam gua di dinding. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah lorong. Terowongan itu dikelilingi oleh dinding hitam pekat. Mereka telah menggali melalui dinding di tengah terowongan. Lu Ming mengidentifikasi arahnya dan kemudian melangkah menuju bagian dalam lorong itu. Bab 2611 menyapu bersih semuanya. Lorong itu panjangnya ratusan meter. Setelah berjalan melalui lorong itu, Lu Ming menemukan sebuah halaman. Ternyata lorong tadi hanya jalan kecil di pinggir jalan. Ini adalah halaman utama yang sebenarnya. Ledakan, ledakan. Di luar halaman terdengar serangkaian suara gemuruh. Jelas bahwa gerbang bangunan itu berada tepat di luar halaman. Kepala istana dari Istana Yuan Luo dan yang lainnya sedang membombardir formasi di gerbang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang telah memasuki gedung tersebut bahkan sebelum mereka sempat mendobrak formasi di pintu. Aku akan mempercepat langkahku. Sosok Lu Ming melintas dan dia masuk ke halaman. Ada aula besar di halaman. Pandangan Lu Ming langsung menyapu seluruh ruangan. Aula itu kosong. Lu Ming sedikit kecewa. Namun, ada aula dalam di belakang aula utama. Lu Ming berjalan ke aula dalam. Aula dalam agak berantakan, dan ada panggung besar. Lu Ming mengamati lebih dekat dan mengenali platform itu. Platform itu seharusnya digunakan untuk menempa senjata. Ada beberapa material yang ditumpuk secara acak di sudut. Retak, retak. Qiu sudah mulai makan. Ia merentangkan dua tentakelnya, mengambil bahan-bahan, dan mulai makan. Ini bintang perak, langit hitam emas. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh ruangan dan dia menemukan dua bahan pemurnian yang sangat berharga. Perak bintang dan emas langit hitam adalah material yang dapat digunakan untuk membuat artefak dewa tingkat menengah. Keduanya sangat berharga. Tunggu. Lu Ming bergegas mendekat dan dengan cepat meraih bintang perak dan langit hitam emas lalu menyimpannya. Lu Ming hanya mengenali ini. Masih banyak lagi yang tidak dikenalinya. Kemungkinan besar, levelnya tidak rendah. Lu Ming dan Qiu menyapu semua material seperti angin. Retak, retak. Qiu melotot marah ke arah Lu Ming, seakan-akan mengatakan bahwa Lu Ming telah merampas makanannya. Kamu, bahan-bahan ini tidak murah. Keluarkan dan tukarkan dengan sesuatu yang lain untuk kamu makan. Lu Ming terkekeh. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat artefak dewa tingkat menengah jelas tak ternilai harganya. Akan tetapi, selain bahan-bahan tersebut, dia tidak menemukan sesuatu pun yang berharga. Lu Ming menduga bahwa ini adalah gua tempat tinggal seorang ahli. Ahli itu sedang memurnikan senjata di sini dan telah membuang beberapa material yang tidak berguna di sudut. Itu adalah material yang telah dikumpulkan Lu Ming sebelumnya. Namun, hal-hal yang tidak dipedulikan oleh sang ahli juga berharga bagi orang lain. Lu Ming menilainya dengan gembira namun tidak menemukan hal lainnya. Dia keluar dari aula dalam dan kembali ke aula luar. Dia melihat ada koridor di sisi aula luar. Lu Ming mengikuti koridor itu ke belakang dan melihat halaman lain. Ada bangunan tinggi di depan halaman tetapi pintu halaman itu tertutup. Ada juga barisan besar yang dipasang di pintu. Lu Ming mencoba tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa masuk sama sekali.
Dia terhalang oleh susunan besar itu. Sepertinya aku harus mengambil jalan memutar lagi. Lu Ming merenung sejenak, lalu kembali ke jalan yang sama saat dia datang. Dia tiba di lorong samping dan keluar dari celah yang telah digigit Qiu Qiu. Bagaimana kita mengisi kesenjangan ini? Lu Ming tengah berpikir keras. Nanti jika Master Aula Yuan Luo dan yang lainnya menerobos formasi dan masuk, mereka kemungkinan besar akan menemukan celah ini. Qiu Qiu tampaknya telah membaca pikiran Lu Ming. Ia membuka mulutnya dan cairan hitam lengket menyembur keluar. Cairan itu tampak seperti logam cair berwarna hitam. Logam cair berwarna hitam mengalir ke celah dan dengan cepat memadat, menutup celah tersebut sepenuhnya. Ini, Lu Ming sedikit tercengang. Dia menduga bahwa logam cair hitam itu adalah kotoran yang dimakan Qiu Qiu. Bagaimanapun, tidak peduli apa, celah itu telah tertutup. Lu Ming sangat gembira. Kemudian, Qiu Qiu terus mengisi bahan bakar dan menggerogoti tambang emas tua saat menuju ke dalam gedung. Ketika memperkirakan telah melewati pintu, Qiu Qiu mulai menggigit dinding hitam itu lagi. Beberapa hari kemudian, Qiu Qiu menggigit dinding dan Lu Ming masuk melalui celah tersebut. Ia menyadari bahwa ia telah memasuki gedung di balik pintu tersebut. Ada banyak ruang rahasia di sini. Lu Ming mulai mencari. Pada awalnya, beberapa ruangan rahasia kosong. Dia baru menemukannya ketika dia tiba di ruang rahasia terbesar. Ada beberapa rak di sekitar ruang rahasia, dan ada beberapa botol jade di rak-rak itu. Pil Dewa. Mata Lu Ming berbinar. Ramuan suci ini sangat berguna bagi alam dewa bela diri. Sebenarnya ada beberapa pil ajaib di sini. Lu Ming mengambil botol giok dan menyadari bahwa ada ukiran rune di sana. Rune ini digunakan untuk menyegel botol giok agar khasiat obatnya tidak hilang. Namun, bertahun-tahun telah berlalu dan kekuatan segel itu telah melemah. Lu Ming menggunakan jalur dominasi dan menghancurkan segel itu dengan sangat cepat. Kemudian, dia membuka botol giok itu. Seketika, aroma obat yang pekat memenuhi udara. Masih ada efek pengobatannya. Lu Ming sangat gembira. Akan tetapi, Lu Ming tidak tahu apa nama pil suci di botol giok itu atau apa efeknya. Lu Ming tidak tahu apapun tentang pil dewa. Aku tidak peduli. Aku akan menyimpannya terlebih dahulu. Aku akan mengenalinya perlahan-lahan saat aku keluar. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan semua botol giok. Jumlahnya lebih dari 50. Setelah menyimpannya, Lu Ming mengamati ruangan rahasia itu. Di tengah ruang rahasia itu, ada tanda berwarna gelap. Ini seharusnya menjadi ruang rahasia untuk alkimia. Tanda di tengahnya seharusnya adalah tempat tungku alkimia ditempatkan. Lu Ming berspekulasi. Meskipun Lu Ming tidak tahu banyak tentang pil dewa, dia juga seorang alkemis di alam surga. Dia sangat akrab dengan langkah-langkah alkimia yang biasa. Dia bisa berspekulasi banyak hal hanya dengan melihat tata letak ruang rahasia. Jelas bahwa ini adalah ruang alkimia rahasia. Namun, pemilik tempat ini telah pergi dengan tungku alkimia dan sebagian besar ramuan. Barangkali, beberapa pil yang tidak penting bagi pemilik gua itu telah tertinggal, dan pil-pil itulah yang telah diperoleh Lu Ming sebelumnya. Namun, pemilik gua ini bukanlah masalah sepele. Bahkan jika pemilik gua tidak menyukainya, bukan berarti Lu Ming tidak menyukainya. Setelah keluar dari ruang rahasia, Lu Ming mulai mencari lagi. Kemudian, ia menemukan sebuah lorong. Namun, lorong ini juga dilengkapi dengan susunan. Lu Ming sama sekali tidak dapat melewatinya. Gua ini sangat besar. Masih banyak lagi di dalamnya. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Lu Ming tersenyum lebar. Hunian gua ini jelas telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Hampir semua barang bagus telah diambil, tetapi meskipun ada beberapa barang yang tersisa yang tidak penting bagi pemiliknya, barang-barang itu tetap merupakan harta yang berharga. Lu Ming keluar melalui lubang tempat mereka masuk. Qiu Qiu melakukan hal yang sama lagi. Ia memuntahkan logam cair dan menutup lubang itu. Kemudian, mereka terus menggali dan masuk lebih dalam ke gua tempat tinggal itu. Setelah bergerak maju beberapa saat, Qiu Qiu terus menggigit lubang di dinding batu dan Lu Ming memasukinya. Kali ini, tempat yang mereka masuki agak istimewa. Mereka tampaknya telah memasuki sebuah lorong. Lorong itu sangat besar, diameternya setidaknya 100 meter, dan dinding-dinding halus mengelilingi mereka di keempat sisinya. Di depan lorong itu gelap gulita, dan tak seorang pun tahu kemana jalan itu mengarah. Lu Ming merenung sejenak lalu berjalan sepanjang lorong. Tiba-tiba,
Suara siulan yang mengerikan terdengar di lorong itu. Kemudian, kekuatan hisap yang kuat dihasilkan di lorong itu, menyedot Luming ke dalamnya. Bab 2611 Terowongan Badai. Tidak bagus. Ekspresi Luming berubah drastis. Daya isap di bagian depan lorong itu terlalu kuat. Luming sama sekali tidak siap dan langsung tersedot masuk. Asyik, Luming bagaikan sebuah perahu kecil di tengah ombak besar, hanyut mengikuti arus dan langsung terlempar keluar. Tak lama kemudian, mereka sampai di ujung lorong. Namun, di ujung lorong itu, ada lorong yang lebih besar lagi. Lorong yang baru saja dilalui Luming hanyalah sebuah cabang. Kedua jalur itu bertemu. Luming langsung terlempar ke lorong yang lebih besar ini. Lintasan yang lebih besar setidaknya berdiameter beberapa ribu meter, dan dipenuhi oleh angin kencang yang bertiup ke satu arah. Karena angin inilah arus udara mampu menghasilkan daya tarik yang sangat dahsyat. Angin kencang yang tak berujung bertiup ke tubuh Luming. Angin itu seperti bilah tajam yang memotong tubuh Luming, menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam. Luming buru-buru mengedarkan kekuatan dominasi ke seluruh tubuhnya untuk menahan serangan angin kencang. Angin kencang bersiul saat Luming terbawa angin kencang dan terbang ke arah depan lorong dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dalam sekejap mata, dia telah terbang ratusan mil. Tidak, aku tidak bisa terus-terusan digendong seperti ini. Pikiran Luming berpacu. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan bergegas ke sisi lorong. Sisi lorong itu penuh dengan bebatuan yang tidak rata. Ketika Luming sudah dekat dengan sisi lorong, ia meraih sebuah batu yang menonjol dan akhirnya berhasil menstabilkan dirinya. Ada terowongan badai di kedalaman gua ini. Kemana terowongan itu mengarah? Petik 2. Luming mulai berpikir, mungkinkah inti sebenarnya dari gua tempat tinggal itu berada di kedalaman lorong, dan ia harus melewati lorong badai untuk mencapainya. Ini sangat mungkin. Banyak ahli akan mendirikan formasi atau perangkap di sekitar gua tempat tinggal mereka untuk menghalangi orang lain. Lintasan badai ini kemungkinan besar dibuat oleh pemilik gua. Ikuti sisi lorong dan masuk untuk melihat-lihat. Luming sudah memutuskan, dia tidak ingin menyerah dan datang ke sini. Seketika itu juga, Luming berjalan di sepanjang sisi lorong dan memanjat batu-batu yang menonjol, perlahan-lahan menuju bagian yang lebih dalam dari lorong itu. Namun, Luming menyadari bahwa semakin dekat ia ke kedalaman lorong, semakin kencang anginnya. Sangat menguras energi bagi Luming untuk melawan kekuatan badai. Sesekali, Luming akan berhenti untuk beristirahat dan memulihkan energinya. Begitulah, Luming berjalan selama 3 hari dan masih belum mencapai ujung lorong. Terowongan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mengaum. Pada saat ini, Luming mendengar auman binatang buas. Raungan binatang buas. Apa yang terjadi? Apakah masih ada binatang buas yang sunyi atau binatang buas dewa di sini? Luming tampak bingung. Namun, pada saat berikutnya, matanya membelalak. Itu karena dia melihat seekor binatang buas besar terbang tinggi di tengah badai dan menuju ke arah Luming. Itu adalah binatang buas yang aneh dan terpencil. Tubuhnya seperti elang dan ditutupi bulu hijau. Namun, kepalanya seperti kepala singa. Itulah pertama kalinya Luming melihat binatang mengerikan berkepala singa dan berbadan burung. Binatang buas ini sama sekali tidak takut dengan angin kencang. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang melawan angin. Matanya bagaikan kilat saat ia menatap Luming. Berdengung. Ia mengepakkan sayapnya beberapa kali dan terbang ke arah Luming dengan kecepatan tinggi. Cakarnya yang tajam mencengkeram Luming di udara. Kekuatannya bersiul dan ketajamannya mengerikan. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia memegang batu itu dengan satu tangan dan memegang tombak meteor di tangan lainnya. Dia menusukkan tombak itu ke depan. Dentang. Tombak meteor itu menghantam cakar tajam lawannya, dan suara logam beradu terdengar. Binatang elang berkepala singa itu terlempar, tetapi tombak panjang Luming juga bergetar hebat, menyebabkan lengan Luming mati rasa. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Jantung Luming berdebar kencang. Dia tidak berani ceroboh. Mengaum. Binatang elang berkepala singa itu mundur dan melebarkan sayapnya untuk menyeimbangkan tubuhnya. Tatapan matanya bahkan lebih dingin. Dengan kepakan sayapnya, tubuhnya seperti embusan angin saat menyerang Luming. Sayapnya seperti bilah pedang, menebas Luming. Wus. Luming memegang tombak di satu tangan dan memancarkan sinar cahaya tombak saat ia melawan binatang elang berkepala singa. Dalam sekejap mata,
kedua belah pihak telah bertukar puluhan pukulan. Akhirnya, Luming menusukkan tombaknya ke perut bagian bawah binatang elang berkepala singa itu. Binatang elang berkepala singa itu meraung marah dan mundur dengan panik. Bulu-bulu berjatuhan di seluruh langit, dan tersapu oleh badai, menghilang di ujung lorong. Mengaum, mengaum. Binatang berkepala singa dan bertubuh elang itu sangat marah. Ia meraung terus-menerus dan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Wus! Bila-bila angin, yang lebih tajam dari artefak dewa biasa, dibentuk dan ditembakkan ke arah Luming. Tidak bagus. Tanpa ragu, Luming mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran. Sekarang, Luming dapat memicu kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran hampir 2 kali lipat. Setelah mengaktifkan kekuatan tempur ganda, kekuatannya meningkat pesat. Dengan goyangan tombak panjangnya, dia menembakkan lebih dari 100 cahaya tombak, menghancurkan bila angin satu persatu. Bersamaan dengan itu tombak panjang itu pun tersapu oleh angin, menyapu ke arah binatang elang berkepala singa. Serangan Luming sudah sangat cepat sejak awal. Sekarang setelah ia bergerak mengikuti angin, kecepatannya menjadi lebih cepat lagi. Binatang elang berkepala singa itu ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Ia terkena tombak panjang itu. Wah! Binatang elang berkepala singa itu meledak. Yang mengejutkan Luming, setelah binatang elang berkepala singa itu meledak, tidak ada setetes darah pun. Darah itu berubah menjadi energi dan menghilang. Itu palsu dan bukan makhluk hidup yang nyata. Luming juga tercengang. Mungkinkah ini disebabkan oleh susunan besar? Namun, binatang elang berkepala singa itu terlalu nyata. Tidak ada bedanya dengan yang asli. Luming tidak dapat mengetahuinya sekarang. Setelah membunuh binatang berkepala singa dan bertubuh elang, Luming terus bergerak maju dari samping. Akan tetapi, mereka tidak pergi jauh sebelum mendengar beberapa suara gemuruh lagi. Lalu, Luming melihat binatang elang berkepala singa. Dan kali ini bukan hanya satu, melainkan tiga. Tiga binatang berkepala singa dan bertubuh elang menerkam Luming begitu mereka melihatnya. Kalau begitu, ayo bertarung. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia mengacungkan tombak panjangnya dan bertarung dengan binatang elang berkepala singa dalam pertarungan jarak dekat. Kali ini mereka bertukar lebih dari 100 gerakan. Di terowongan badai, Luming harus menahan angin kencang dan sulit baginya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, binatang elang berkepala singa itu seperti ikan di air, mampu mengerahkan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun level binatang elang berkepala singa itu tidak tinggi, Luming tetap berusaha keras untuk membunuhnya. Tidak buruk menggunakan lingkungan ini untuk melatih diriku. Luming tersenyum tipis. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, Luming harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan binatang elang berkepala singa. Ia harus mengerahkan kekuatan dominannya dan formula karakter bertarungnya secara maksimal. Setelah pertukaran pukulan sebelumnya, Luming merasa bahwa ia telah memperoleh beberapa pemahaman tentang penguasa dan formula karakter pertempuran. Meskipun tidak banyak, tetapi masih jauh lebih cepat daripada budidaya kering dan pahit. Setelah itu, Luming menemukan batu besar yang menonjol dan menggunakannya untuk menstabilkan tubuhnya. Ia kemudian mengedarkan teknik kultivasinya untuk pemulihan. Setiap kali ia menggunakan kekuatan tempur ganda dari formula pertempuran, ia harus beristirahat dan memulihkan diri. Tidak mungkin untuk menggunakannya terus-menerus. Beberapa jam kemudian, Luming telah pulih sepenuhnya. Ia kemudian terus menuju ke bagian yang lebih dalam. Namun, ia belum melangkah jauh ketika beberapa binatang berkepala singa dan bertubuh elang muncul dan bertarung dengan Luming. Setelah 100 gerakan lagi, binatang elang berkepala singa itu akhirnya terbunuh. Luming telah memperoleh lebih banyak pemahaman tentang Dao dominasi dan formula pertempuran. Bab 2612 menempa melalui pembunuhan. Begitu saja, Luming maju dan membunuh di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Setelah 3 bulan, mereka masih belum mencapai ujung lorong. Ada 2 alasan utama untuk ini. Pertama, bagian itu terlalu panjang. Alasan kedua adalah kemajuan Luming sangat lambat. Setiap kali ia maju dalam jarak tertentu, ia akan bertemu dengan binatang berkepala singa dan bertubuh elang. Tentu saja, kemajuannya akan lebih lambat. Bahkan, Luming pernah bertemu dengan lebih dari 10 binatang berkepala singa dan bertubuh elang yang muncul pada saat yang bersamaan. Luming tidak sebanding dengan mereka dan hanya bisa mundur melawan angin.
Untungnya, binatang elang berkepala singa itu tampaknya memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Ketika Lu Ming mundur ke suatu daerah, pihak lain tidak mengejarnya. Lu Ming terus melawan binatang elang berkepala singa. Setelah 3 bulan, Master Istana dan para ahli Istana Yuan Luo akhirnya berhasil menghancurkan formasi gerbang terluar. Kaca, pintu terbuka, dan kepala istana beserta yang lain bergegas masuk dengan penuh semangat. Mereka berfantasi bahwa akan ada sejumlah besar harta karun yang menanti mereka. Namun, seolah-olah baskom berisi air dingin telah dituangkan ke atas mereka. Tidak ada apa-apa. Mereka mencari ke setiap sudut, tapi kosong. Tidak ada apapun. Wajah kepala istana menjadi gelap. Tentu saja, mereka juga telah mencari lorong yang dimasuki Lu Ming sebelumnya. Namun, celah itu telah diblokir oleh Qiu. Mereka hanya memindai area itu dengan santai dan tentu saja tidak menemukannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kedalaman dan terhalang oleh pintu kedua. Kepala istana, ada pintu lain di sini. Mungkin, area tempat kita berada sekarang hanyalah pinggiran gua tempat tinggal, jadi tidak ada harta karun di sini. Kita mungkin bisa memperoleh kesempatan melalui pintu ini. Kata Tetua Agung Istana Yuan Luo, Mo Kan. Benar sekali, harta karun itu pasti disembunyikan di dalam. Asalkan kita bisa menerobos pintu ini, kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Yang lain dari Istana Yuan Luo juga ikut berkomentar. Ekspresi kepala istana sedikit tenang. Baiklah, kalau begitu mari kita bekerja sama dan mendobrak pintu ini. Saat kita mendapatkan harta karun itu, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Terima kasih banyak, Ketua Ola. Yang lainnya menyampaikan rasa terima kasih dan bergabung untuk menyerang pintu. Akan tetapi, saat mereka bergerak, ekspresi mereka berubah jelek. Hal ini dikarenakan kekuatan susunan gerbang ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan gerbang pertama. Butuh waktu beberapa bulan bagi mereka untuk mendobrak pintu pertama. Pintu ini mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi. Tetapi sekarang, mereka tidak berdaya dan hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang. Di langit di atas tentara yang saleh, leluhur teknik dan Fu Heng masih bermain catur. Apa yang mereka mainkan bukanlah permainan catur yang sebenarnya. Permainan itu mengandung kultivasi dan kebijaksanaan. Setiap gerakan adalah kontes antara mereka berdua, dan itu akan memakan waktu lama. Mereka masih bermain catur dengan sekuat tenaga. Di dalam terowongan badai, Lu Ming masih bergerak maju perlahan, bertarung dengan binatang elang berkepala singa. Begitu saja, Lu Ming memasuki lorong badai. 8 bulan telah berlalu. Setelah 8 bulan membunuh terus-menerus, Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam semua aspek. Lu Ming merasa bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai batas Kaisar Surgawi Bintang 5 dan dia bisa menerobos. Saya telah berjuang dan menempa diri di sini. Kultivasi saya memang meningkat sangat cepat. Lu Ming mendesah. Jika dia berkultivasi selangkah demi selangkah di luar, bahkan di lingkungan yang baik seperti alam semesta yang sunyi ini, Lu Ming akan membutuhkan setidaknya 5 tahun sebelum dia bisa menerobos. Dan ini berdasarkan pada anggapan bahwa dia memiliki potret Jing Yu untuk dipelajari. Namun, dalam waktu kurang dari setahun, Lu Ming merasa ia bisa menerobos. Aku harus menemukan tempat yang lebih baik untuk menerobos. Sepanjang jalan, aku melihat beberapa lubang, tetapi aku harus menerobos lubang-lubang itu. Lu Ming merenung. Dinding di sini tidak rata, dan sering ada beberapa lubang, seperti gua dangkal. Itu adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Lu Ming terus maju. Setelah beberapa ronde pertarungan, Lu Ming akhirnya menemukan lubang. Setelah memasuki lubang, Lu Ming duduk bersila dan mulai mengatur pernafasannya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming telah pulih ke kondisi puncaknya. Dia mengeluarkan setumpuk kristal surgawi dan mulai menerobos. Terobosan kali ini berjalan mulus tanpa kesulitan apapun. Beberapa hari kemudian, Lu Ming berhasil menjadi Kaisar Surgawi Bintang 6. Harga yang harus dibayarnya adalah ia harus menghabiskan lebih dari 10.000 kristal surgawi. Setelah menjadi Kaisar Surgawi Bintang 6, kemampuan Lu Ming menjadi lebih kuat. Namun, semakin jauh seseorang maju di alam dewa virtual, semakin besar pula jarak antara setiap level. Semakin sulit baginya untuk menerobos di alam Kaisar Surgawi dan bertarung lintas level. Jika dia tidak menggunakan formula karakter pertempuran,
Lu Ming paling-paling hanya dapat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kekosongan tingkat keempat dengan jalur dominasi. Setelah berhasil menerobos, Lu Ming terus maju dan melawan binatang berkepala singa dan bertubuh elang untuk menenangkan dirinya. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah berada di lorong badai selama 1 tahun 3 bulan. Pada saat ini, Master Aola Yuan Luo dan yang lainnya masih terhalang oleh pintu kedua dan tidak dapat menembus formasi tersebut. Kepala Balai, berita buruk. Pada saat ini, seorang ahli dari istana Yuan Luo masuk dan melaporkan. Apa itu? Tuan Aola Yuan Luo bertanya dengan ekspresi muram. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sudah berada di sini selama lebih dari setahun, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Jika terus begini, nanti Fu Heng tidak bisa lagi menahan leluhur teknik itu, pasti akan merepotkan. Kepala istana, ketua sekte yang bebas dan tak terkekang ada di sini bersama anak buahnya. Seorang pakar dari istana Yuan Luo melaporkan. Orang tua itu situ. Master istana Yuan Luo menggertakkan giginya. Kakak Kang, kamu terlalu tidak baik. Ada gua ahli di sini, dan kamu ingin mengambilnya sendiri tanpa memberitahuku. Pada saat ini, suara dingin dan samar terdengar, dan sekelompok orang bergegas masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria setengah baya kurus. Pria ini adalah pemimpin sekte Footloose, Situ Haonan. Saudara Situ, Anda salah paham. Ada formasi yang menghalangi tempat ini. Saya akan menghancurkan formasi itu dan memberi tahu Anda. Kata kepala istana Yuan Luo sambil tersenyum palsu. Beritahukan padaku jika formasinya rusak. Situ Haonan tertawa dingin dan berkata, Saudara Kang, tidak peduli apapun, kita berada dalam aliansi. Kita telah bekerja sama untuk menghadapi tentara kebenaran. Sekte tanpa bebanku telah membantumu menahan banyak ahli tentara kebenaran, itulah sebabnya kamu memiliki kesempatan untuk menempati tempat tinggal gua ini. Jadi, sekte tanpa bebanku juga akan memiliki bagian dari tempat tinggal gua ini. Saudara Kang, apakah kamu memiliki keberatan? Kamu mau berapa banyak? Kata Master Istana Yuan Luo. Setengah. Kita akan membagi harta karun di dalamnya. Kata Situ Haonan. Setengah. Wajah kepala istana menjadi gelap. Saudara Situ, selera makanmu terlalu besar. Terlalu besar. Hehehe. Situ Haonan mencibir. Kalau aku berbalik dan pergi sekarang lalu memancing Fa Ming ke sini, aku khawatir kau bahkan tidak akan mendapat setengahnya. Anda, ekspresi wajah kepala istana berubah jelek. Semuanya tentang manfaat. Istana Yuan Luo dan Sekte Walkabout hanya bergabung demi keuntungan. Sekarang, ketika gua tempat tinggal seorang ahli berada di hadapan mereka, hubungan mereka tidak lagi bersahabat. Dia tidak ragu bahwa jika dia menolak, Situ Haonan akan melakukan apa saja.